Yo guys, Gary Gensler telah dilaporkan mengajukan pengunduran diri dan dia ini juga dalam masalah karena ada internal investigation yang menimpa Gary Gensler dari SEC tersebut, teman-teman. Berita mengenai pengunduran diri ini dari Twitter, teman-teman, dan ini dari Well Chart dengan jumlah tayangan 1,5 juta tayangan, teman-teman. Baru 1 hari di posting ini. Dan akan kita bahas secara lebih mendetail dalam video kali ini, teman-teman. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, tidak hanya Gary Gensler yang akan kita bahas kali ini, tetapi kita berbicara dengan tema Fed Now meluncur, kemudian perannya si Gary Gensler ini berakhir. Atau selesai sudah dia ini dipakai. Seperti itu, teman-teman. Dan ada juga berita mengenai 3 koin yang bikin koalisi sekarang ini yang berkaitan dengan instant payment internasional, teman-teman. Ada Ripple, XLM, dan IOTA. Dan jangan dilewatkan mengenai update dari ketiga koin tersebut, teman-teman. Untuk itu, kita ke update pertama di sini mengenai Fed Now, the Federal Reserve, guys. Teman-teman, Federal Reserve ini telah mengupdate website homepage-nya mereka itu dengan Fed Now. Dan nanti di 20 Juli itu dinyatakan sebagai The Magic Day, guys. The Magic Day. Selama ini, apa yang mereka sembunyikan? Kenapa disebut Magic Day? Karena ini seperti membuka kotak hadiah ulang tahun seperti itu. Kita nggak tahu apa isinya. Meskipun dari pelaporan ataupun dari updatean dari Federal Reserve itu sendiri ya, dari websitenya mereka, dikatakan bahwa Fed Now ini bukan barang cash. Atau bukan cash, bukan uang tunai, bukan CBDC. Tetapi ini adalah layanan. Dan layanan ini sifatnya 24/7. Dan ini persis seperti kripto, teman-teman. Jadi nggak ada liburnya. 24/7. Jadi kapan aja mau tengah malam bisa ini melayani transaksi. Dan mengenai CBDC yang akan mereka godok nantinya, sepertinya tujuan akhirnya akan seperti itu juga sih menurut saya. CBDC itu katanya dia menunggu persetujuan dari Kongres. Ya, balik lagi Kongres kan bisa diatur lah. Kalau proposal mereka ini sudah kuat, kemudian dana sudah kuat, saya kira Kongres itu paling akan pulang ke voting. Dan rencana awal mereka untuk bikin yang namanya uang digital, itu sepertinya akan bisa terlaksana, dan itu yang paling saya takutkan sebenarnya, teman-teman. Tetapi kita tunda dulu hal itu, teman-teman. Sekarang ini dari The Fed sendiri, untuk Fed Now tersebut, di tanggal 29 Juni, mereka ini sudah mengumumkan bahwa ada 57 Early Adopters Organization. Jadi sudah ada 57 partnersnya mereka yang siap untuk melakukan kerjasama dalam urusan Fed Now. Instant payment 24/7, guys. Dan sementara The Fed Now ini kita tidak tahu di belakang layar seperti apa rencananya, teman-teman. Untuk sementara ini saja, CBDC yang saya bilang saya takutkan itu, ada 130 negara yang mewakili 98% dari negara di dunia ini. Sekarang sudah explore mereka itu ke digital version of their currency. Mereka ingin bikin uang mereka dalam bentuk digital. Jadi meskipun The Fed tadi menyatakan bahwa dia tidak mengganti cash, no, ini hanya layanan. Menurut saya, teman-teman, dari 130 negara ini, apabila dia menggunakan CBDC, artinya kita sudah tidak lagi pakai uang kertas gitu kan, maka HP atau gadget yang kita punya, ataupun nanti mungkin ada semacam wallet portable yang akan mereka berikan kepada kita, dan negara akan mempergunakan kekuasaannya untuk memaksa kita menggunakan itu, teman-teman. Sederhananya apa yang saya pikirkan itu seperti ini, teman-teman. Apabila ini sudah diterapkan, dan ini mungkin dalam beberapa waktu tahun ke depan seperti itu, dengan adanya sentral yang menguasai uang kita, kemudian kita bekerja ini, teman-teman, kita menghasilkan, kita pokoknya habis-habisan lah, kita banting tulang, dan uang kita dalam bentuk digital, dalam bentuk peralatan yang dikontrol secara sentral oleh pemerintah misalnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak disuka oleh pemerintah, atau ambil aja contoh paling dekat itu, misal nih, kita melanggar lalu lintas. Dan bisa saja begitu kita cek wallet kita, cek HP kita, di sana sudah dipotong karena CCTV sudah
melihat pelanggaran tersebut, teman-teman. Atau kita bermusuhan dengan negara, misal nih kita oposisi lah. Habis-habisan nih mau jadi pejabat, nggak bisa, kemudian jadi oposisi, semua rekening kita, uang kita yang dikontrol dengan centralized tadi itu akan di-cut langsung. Dan itulah yang paling ditakutkan mengenai CBDC ini. Selain dari ada manfaat positifnya juga, teman-teman. Sementara itu untuk dolarnya sendiri ya, teman-teman, di sini ada Presiden Kenya calls for African nation to ditch US dollar for the trade settlement. Dia ini memanggil semua negara-negara di Afrika untuk mulailah meninggalkan dolar Amerika Serikat karena dominasinya dia. Teman-teman, ini adalah bukti dari negara kecil di Afrika sana. Ya samalah seperti kita di Indonesia ini, di Asia ini. Mereka ini sudah mulai sekarang ini terang-terangan menyatakan ingin meninggalkan dominasi US dollar, teman-teman. Karena apa yang mereka takutkan juga, CBDC tadi, apabila Amerika keluarkan mata uang global, CBDC mereka, ya akan dipaksa juga dengan power-powernya dia untuk memaksa negara-negara lain menggunakan standar ataupun dolar digital mereka tersebut, teman-teman. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu bentuk perlawanan mereka. Selain dari beberapa negara Afrika ataupun negara Asia atau Arab, itu sudah mulai bergabung dengan BRICS, teman-teman, untuk menditch US dollar ini. Dan kalau kita kembali lagi mengenai the Fed now tadi, teman-teman, menurut Chad Steingraber di sini, teman-teman, every good magic trick has distraction. Setiap pesulap yang bagus itu pasti punya yang namanya pengalihan. Dan siapa pengalihannya? SEC, guys. Dengan SEC yang terus menekan Ripple ya dari awal 2020, teman-teman, ada FedNow yang sedang mereka rancang pada saat itu, teman-teman, yang merupakan global instant payment tersebut. Sementara kita tahu Ripple sendiri itu sudah menggodok hal tersebut dari tahun 2013 untuk menjadikan dirinya sebagai jembatan bagi instant payment antar bank yang ada di negara-negara secara global ini, teman-teman. Dan lihatlah apa yang terjadi. FedNow meluncur di belakang layar ketika Gary Gensler dipergunakan sebagai senjata untuk membuat media-media ini fokus menginformasikan mengenai serangan dari SEC terhadap ekosistem kripto, teman-teman. Dan uniknya ada satu berita di sini, teman-teman, yang mungkin kita perlu nanti untuk cek fakta ya. Tetapi menarik untuk saya sampaikan di sini adalah tentang ini nih. The FedNow early adopters ini menggunakan payments innovation with the Federal Reserve, guys. Dan dia ini menggunakan PortX website. Pernahkah kita mendengar tentang emulator PortX? Emulator ini, teman-teman, digunakan oleh FedNow dan di situs web PortX mereka ini merujuk kepada Ripple dan XRP. Selalu ada pengalihan di balik kemewahan sebuah magic, teman-teman. Dan saya mencoba untuk menelusuri hal tersebut. PortX ini, teman-teman, merupakan fintech partnership Ripple, guys. Jadi ini merupakan layanan instant payment yang bekerja sama dengan bank, credit unions, dan fintech, guys. Dan mari kita lihat tanggal 20 Juli nanti seperti apa pengumumannya, launchingnya, kemudian rencana CBDC yang mungkin mereka simpan sekarang ini belum mereka mau akui secara publik, teman-teman. Kemudian berkaitan dengan Gary Gensler yang berakhir perannya. Menurut saya akan berakhir perannya Gary Gensler ini, teman-teman, kalau sudah habis masa pakainya dia ini oleh bos-bosnya dia ini. Gary Gensler ini itu sudah dikatakan bahwa dia ada pernah ini dirumorkan punya yang namanya kasus manipulasi 2,5 juta dolar untuk short position. Dan ini dari Crypto News, guys. Memang ini berita sudah 1 bulan yang lalu, tetapi saya angkat lagi di sini bahwa ini sudah dibantah. Ya memang sudah dibantah, teman-teman. Akan tetapi yang mana yang benar di zaman sekarang ini? Karena setiap berita itu tampaknya ya punya tendensi masing-masing, punya tujuannya masing-masing. Jadi dia tidak sekedar menyampaikan fakta. Kalau kita bilang kayak dulu kan kita baca koran, oh ini fakta. Enggak seperti itu, teman-teman. Dan tidak jarang juga subjektivitas kita yang kita gunakan dalam memahami berita ini ataupun media yang mengeluarkan berita tersebut menggunakan sudut pandang subjektifnya mereka dengan tujuan tertentu, teman-teman. Dan hal ini pun berdasarkan berita terbaru tadi yang mengenai Gary Gensler yang sudah mengajukan surat pengunduran diri, kemudian
Di sini ada anonymous official yang menyatakan hal seperti itu. Michael Branch di sini, I don't believe it. Dia masih belum percaya karena ini belum secara terbuka diucapkan oleh si Gary Genslernya sendiri, teman-teman. Dan mengenai berita tadi yang saya katakan itu adalah AI fuels fake news about resignation of SEC Chair Gary Gensler, guys. Jadi berita tadi yang diucapkan oleh Whale Chart dengan total tayang sudah 1,5 juta dalam satu hari dari Twitternya dia tersebut, teman-teman, itu rupanya berita ini adalah generated by AI, guys. Dan website yang menyiarkan itu adalah ini nih, thecryptoalert.com, yang mengklaim artikel tersebut atau mengklaim berita tersebut dengan tajuk bahwa Gary Gensler sudah mengundurkan diri, teman-teman. Ini memang memberi shockwave kepada kita para investor. Banyak sekali orang-orang yang senang dengan kejadian ini, teman-teman. Saya tidak bohong di sini bahwa saya juga bahagia sekali seandainya benar si Gary Gensler ini mundur. Dan setelah dideteksi ternyata benar berita itu palsu, teman-teman. Dan muncullah kita di sini, pertanyaan di sini yang paling penting adalah esensi dari kejadian-kejadian ini, teman-teman. Pertanyaannya adalah apakah pengunduran diri dari Gary Gensler ini akan membebaskan crypto market, kemudian mendrive Bitcoin menuju ke ATH yang baru, altcoins ke ATH yang baru. Coba deh kalian tulis pendapat kalian, bisa nggak? Karena menurut saya, di sini permasalahannya bukan Gary Genslernya, guys. Masalah utamanya itu ada di regulasinya. Kalau regulasinya friendly dengan kripto, atau tidak berada dalam zona abu-abu, mau siapapun jadi ketua SEC, pasti enak aman deh kita transaksi ataupun kita baca-baca berita mengenai regulasi ataupun update-update regulasi yang ada terhadap aset-aset kripto ataupun Bitcoin, teman-teman. Jadi menurut saya kalau diganti pun si Gary Gensler mundur dia dengan cara tidak terhormat pun nggak ada masalah. Yang penting regulasinya itu dibuat yang fair, yang adil, kemudian dia juga punya clarity, teman-teman. Jadi itu untuk si Gary Gensler, teman-teman. Sekarang ini kita di berita terakhir di sini mengenai Ripple, XRP, dan XLM, guys. Si Ripple dan Stellar ini, teman-teman, XRP dan Stellar ini bergabung dalam aliansi untuk bersaing di pasar kripto dengan potensi integrasi sweep di masa depan. Mereka ini berpotensi sekali untuk sweep itu, teman-teman. Dia akan ada integrasi ke sana. Jadi ada Ripple, Stellar, dan IOTA. Ini merupakan teknologi blockchain yang sudah lama dalam bidang ini. Mereka ini sudah bergabung dalam aliansi. Dan potensi mereka ini untuk mengubah pasar kripto ini, apalagi dengan adanya yang saya katakan tadi mengenai integrasi dari ketiganya ini dengan Swift di masa depan, teman-teman. Sementara keterlibatan dari ketiganya dalam ISO 222 yang merupakan standar untuk pertukaran data keuangan, hal itu semakin meningkatkan status dari ketiganya di sini, yang kedepannya nanti akan membuka jalan bagi sistem pembayaran terdesentralisasi yang lebih efisien. The Fed now sudah tahu hal ini dan dia tidak ingin ketinggalan di sini, teman-teman. Jadi menurut saya, kedepannya ketiga koin ini punya masa depan yang cerah, teman-teman. Akan tetapi, this is not financial advice ya kepada teman-teman Black Cuan. Tetap kalian melakukan do your own research. Lakukan riset kalian secara mandiri sebelum menginvestasikan aset kalian, uang kalian ke dalam XRP, XLM, ataupun IOTA, teman-teman. Tetap berhati-hati dalam menginvestasikan uang kita. Dan untuk holders, teman-teman holders Black Cuan yang sudah underwater sekian lama, let's be strong, guys. And let's enjoy the ride. Dan semoga siapapun yang mengganti Gary Gensler ke depannya nanti, itu punya regulasi dan clarity yang jelas untuk aset-aset kripto, teman-teman. Jadi, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.